Oke, salam sehat buat para pemirsa Agri Kreatif Podcast. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dan sangat senang kalau kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Akan banyak bicara tentang hal-hal yang terkait dengan ekonomi di bidang pertanian, walaupun sebenarnya beliau itu bidangnya spesial di ekonomi. Dan ini adalah Pak Teguh Dartanto, PhD. Salam sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh bisa datang ke tempat ini, bisa bersama dengan kita. Pak Teguh Dartanto, PhD adalah Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Jadi sekali lagi, Pak Teguh adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan di sampingnya ada juga tamu yang juga luar biasa, walaupun sama-sama dari Universitas Samratulangi, Dr. Maya Montolalu. Salam sehat, Dr. Maya. Salam sehat. Oke, Dr. Maya ini dengan Pak Teguh sebenarnya punya hubungan dalam kaitan dengan antara anak bimbing dan pembimbingnya. Mereka boleh bersama karena saat ini Pak Teguh bisa menjadi keynote speaker dalam kegiatan kuliah umum di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Apa yang kita akan bicarakan pada hari ini, para pemirsa, tentunya terkait dengan ekonomi. Cuman saya aneh tadi pada waktu saya mendengar dalam perbincangan awal, Pak Teguh bidangnya ekonomi kemiskinan. Iya, betul. Pak Teguh, apa maksudnya dengan ekonomi kemiskinan? Ini terima kasih Pak Dekan. Ini kehormatan bagi saya nih diundang ke Fakultas Pertanian ini. Saya jarang-jarang ya biasanya di ekonomi di ini. Tapi intinya saya senang lah kita selalu bisa sharing lintas bidang, lintas ini. Tapi intinya ekonomi kemiskinan itu sebenarnya adalah sub bidang dari ekonomi pembangunan ya sebenarnya sih bidang saya yang utama itu ekonomi pembangunan, tapi memang penelitian saya banyak berbicara mengenai isu-isu kemiskinan, bagaimana kenapa sih seorang itu jadi miskin, terus kenapa orang miskin itu kok selalu miskin selama hidupnya, terus bagaimana mendorong orang miskin itu naik kelas. Itu saya memang menurut saya bidang itu tuh dekatlah dengan kehidupan kita, dan apalagi saya juga melihat bahwa fenomena kemiskinan itu ada di pertanian, itu nggak bisa kita bohongi Pak, dan itu di pedesaan gitu, dan itu juga mengingatkan saya mungkin ada pengalaman hidup lah, saya lahir dan besar di daerah pedesaan dan pertanian gitu, sehingga mungkin bidang ekonomi bagi orang lain mungkin akan berbicara tentang tengking, perdagangan internasional, tapi saya lebih suka membicarakan mengenai nasib petani atau orang-orang miskin, isu-isu stunting, isu-isu tentang ketimpangan. Ini lebih menurut saya lebih menjiwai lah intinya itu. Gitu. Nah, ini menarik tadi isu stunting Pak ya, apalagi banyak itu terjadi di daerah-daerah pedesaan ya. Nah, kalau menurut Pak Teguh nih, bagaimana cara untuk penanganan isu stunting di daerah pedesaan ini secara sederhana lah? Sebenarnya isu stunting ini awal-awal banyak orang berpikir gitu, isu stunting adalah isu di bidang kesehatan aja, tetapi saya selalu berpikir kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebelumnya saya di Departemen Ekonomi, bahwa ekonomi itu nggak hanya berbicara tentang uang, bank atau lain-lain, tapi isu-isu real di masyarakat seperti stunting itu bisa menjadi bagian dari isu ekonomi yang menarik gitu. Di pedesaan itu banyak, itu sebenarnya isu stunting kan ini banyak faktor yang mempengaruhi. Memang ada isu terkait dengan genetik yang memang dia pendek ini, tapi itu belum tentu yang dominan. Tapi ada isu lingkungan, isu sanitasi, isu rokok. Orang tua yang banyak merokok itu, kebanyakan penelitian saya sudah publish juga, itu mendorong anak-anak itu cenderung stunting. Karena biaya yang seharusnya buat beli makanan dialihkan ke rokok. Itu satu. Yang kedua memang isu makanan, akses terhadap makanan. Mungkin akses makanan ini bukan masalah makanannya yang nggak ada, tapi bisa karena memang pengetahuan dari ibunya. Itu bisa jadi karena mungkin food combining, food diet. Yang kedua memang juga
pengalaman di pedesaan atau di itu kadang nggak balance ya. Mereka nggak mau makan dari produk-produk lokal karena memang sudah ada budaya misalnya makan, mohon maaf, makan mie, makan itu, sehingga kemasan, sehingga mereka itu udah nggak mau makan lagi dengan ya sesuatu yang ada di lokal gitu. Tapi ini complicated memang, isu stunting ini memang isu komprehensif, nggak bisa diselesaikan satu bidang. Tetapi salah satunya mungkin masuk kenapa waktu itu Dr. Maya ini jujur aja setengah saya paksa untuk bahwa ekonomi dan Anda di pertanian ini harus berpikirnya harus berbeda gitu. Makanya Dr. Maya ini banyak mengeksplorasi waktu itu tentang isu stunting, tapi dikaitkan dengan isu perdagangan internasional, khususnya untuk produk-produk pangan ya, dan juga bagaimana dikaitkan dengan ketahanan pangan gitu. Bagaimana isu tentang ketahanan pangan ini juga bisa menjadi bagian yang bisa mengenerate atau berpengaruh terhadap isu stunting di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Nah, para pemirsa, tadi kita secara sepintas sudah mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, sampai bahkan ada menyinggung tentang isu stunting, dan saya dapat informasi anak bimbingnya Dr. Maya juga melakukan penelitian tentang itu. Nah, Dr. Maya, apa pendapat Anda terkait dengan isu stunting, apalagi dikaitkan dengan mungkin di desa-desa atau di daerah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian? Menurut Dr. Maya bagaimana? Terima kasih Pak Dekan. Kebetulan memang penelitian saya untuk disertasi itu tentang stunting dikaitkan dengan food security juga. Memang stunting itu banyak di daerah pedesaan, jadi banyak di daerah miskin. Nah, stunting ini sebenarnya dikaitkan dengan kemiskinan, karena semakin kalau kita stunting itu dibiarkan, maka sebenarnya ada penelitian yang menunjukkan bahwa bisa menggerus perekonomian. Sehingga kalau mungkin dari sisi pertanian, bagaimana kita mengembangkan pangan, atau jadi akses terhadap makanan mereka itu gampang, mudah, yaitu, dan misalnya kita mengembangkan makanan yang bisa memenuhi standar gizi daripada anak-anak stunting ini. Oke, terima kasih Dr. Maya. Sebenarnya tema yang menarik yang saya ingin diskusikan atau ingin benarkan informasi dari Pak Teguh sebenarnya terkait dengan transformasi sektor pertanian. Ya, tadi agak singgung terkait stunting, tetapi transformasi sektor pertanian ini juga menjadi salah satu yang penting, karena kita tidak dapat pungkiri bahwa beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya baca di buku atau apa, sebagian besar Indonesia negara agraris, artinya sebagian besar penduduk Indonesia berkecimpung di bidang pertanian. Tetapi kita melihat bahwa lama-kelamaan kita lihat tenaga kerja di sektor pertanian semakin berkurang, ya mungkin karena ada hal-hal yang tidak menarik di sektor pertanian. Nah, bagaimana menurut Pak Teguh terkait dengan transformasi di sektor pertanian dan kaitannya dengan kesejahteraan petani? Silakan. Ya, makasih Pak Dekan. Ini memang isu transformasi ini menjadi isu penting ya, dan ini menemukan momentum kembali ya, di mana ketika pasca COVID ini mau nggak mau ekonomi kita harus bertransformasi ya, artinya tidak bisa dengan cara lama lagi. Nah, mungkin isu-isunya adalah isu transformasi ke arah green, digital, inclusive and sustainable. Nah, isu transformasi sektor pertanian ini tidak merupakan bagian dari sebuah transformasi ekonomi Indonesia yang sebenarnya sudah digagas juga. Bagaimanapun juga kita perekonomian ini nggak bisa langsung loncat ya. Artinya yang dulu kita dikenal agraris tapi langsung loncat ke arah sektor jasa. Ini yang menurut saya yang akan dikembalikan oleh pemerintah, bahwa kita melakukan transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri manufaktur dan ke sektor jasa. Ini yang sedang ditata bagaimana transformasi ini bisa smooth. Yang pertama, dan yang kedua ya pasti akan meningkatkan nilai tambah. Nah, transformasi pertanian ini mau nggak mau harus dilakukan. Bagaimanapun juga sebuah negara, terutama di Indonesia yang memang punya kelebihan sumber daya alam yang cukup luar biasa ini, sektor pertanian harus ditransformasi. Karena kalau nggak ditransformasi, nanti nilai tambahnya kalau kita cuma mengekspor bahan mentah itu ya makin lama ya harganya nggak begitu kompetitif. Makanya mau nggak mau sektor pertanian ini harus ditransformasi. Itu yang pertama, bahwa transformasinya dari produk pertanian yang raw menjadi yang diolah.
Sehingga menurut saya ini juga transformasi ini nggak hanya dalam konteks besar ya, tetapi di level daerah atau di level kabupaten desa juga perlu adanya transformasi ini. Sektor pertaniannya ya bagaimana kalau misalnya di Jepang ada one village one product gitu, bagaimana kita bisa mendorong juga one village one product di level desa dan produk-produk pertanian ya, dan juga produk olahan. Tetapi isunya sebenarnya bukan masalah kita bisa membuat ya, memproses dari produk pertanian menjadi produk olahan. Tapi yang menjadi tantangan besar dalam transformasi ini membangun ekosistem. Ekosistem bagaimana sistem transformasi ini bisa berjalan dari produk pertanian menjadi produk olahan, tetapi produk olahan ini bagaimana bisa go to the market. Ini menurut saya penting gitu. Artinya memang sebuah transformasi ini membutuhkan usaha yang komprehensif dari berbagai pihak ya. Tetapi intinya transformasi pertanian ini adalah mungkin satu-satunya jalan kita untuk meningkatkan kesejahteraan di sektor pertanian. Baik. Oke, ini ada Dr. Maya. Kalau saya tadi mendapatkan dari Bapak Teguh itu terkait dengan transformasi pertanian, dan apalagi di sini sudah masuk dalam era industri 4.0 kan Pak ya. Nah, tetapi saya tahu bahwa tidak semua daerah siap ya, untuk hal-hal yang terkait dengan internet, terkait dengan teknologi modern. Nah, Dr. Maya ini kan tahu tuh di Sulawesi Utara ada beberapa saja daerah yang masih agak sedikit mati hidup internetnya, ya kan. Kemudian juga sebagian besar petani yang paling penting yang mereka lakukan tanam, panen, dan jual. Dan yang beli biasanya sudah ada orang-orang tertentu, middleman dan sebagainya. Nah, bagaimana dikaitkan dengan transformasi untuk para petani yang seperti itu yang di pedesaan? Untuk Dr. Maya gimana? Terima kasih. Jadi kalau yang menarik tadi tentang transformasi itu kan, kalau sebenarnya itu di masa era krisis itu sektor pertanian itu menjadi penyangga utama untuk perekonomian, tapi mungkin sekarang sepertinya sektor pertanian sepertinya terpinggirkan, ditinggalkan karena kita masuk ke industri. Nah, adalah lebih baik misalnya, jadi harusnya kedua sektor ini saling menunjang, dan para petani itu misalnya kita lebih dari sisi pemerintah mungkin bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa lebih menjangkau petani-petani ini, dan bisa mungkin menata infrastruktur yang bisa memajukan misalnya pengetahuan daripada para petani ini. Oke. Kembali ke Pak Teguh nih, ini kan kaitan dengan kemiskinan, dan kalau kita baca-baca seringkali juga terkait dengan mindset ya, pola pikir bahwa yang modern tentunya berbeda dengan yang agak tradisional. Saya tidak mengatakan terkebelakang, tetapi tradisional. Nah, menurut Pak Teguh, mindset seperti apa nih yang petani terutama di daerah pedesaan yang harus kembangkan untuk bisa mereka bersemangat, karena transformasi memang menarik sih sebenarnya, tetapi seringkali di lapangan mereka mengatakan bahwa bagaimana kalau kami mau bertransformasi, ada teknologi apa semuanya, sedangkan kami tidak punya modal seperti itu. Di sisi lain mereka juga mengatakan kalau benar-benar kami bisa dapat support dari bank dan sebagainya, seringkali menjadi masalah pasarnya di mana. Nah, menurut Pak Teguh bagaimana? Saya selalu mengatakan di berbagai seminar ataupun diskusi itu bahwa isu di pertanian juga mirip isu di UMKM ya. Bahwa problem yang dihadapi itu 3M. Kalau saya bisa menyimpulkan 3M, modal, market, and mindset. Mungkin selama ini isunya di modal atau mungkin market. Tetapi menurut saya mindset juga penting ya. Mindset petani itu kan, mohon maaf ya, memang education atau yang lain-lain education yang sedikit terbelakang dibanding yang lain. Tapi mungkin yang butuh kita lakukan adalah bagaimana mendorong petani ini, dalam bahasa ilmiahnya itu mendorong growth mindset. Mindset yang terus berkembang, bahwa petani ini juga bisa maju, bisa next level lah kehidupannya. Tetapi mungkin isu ini kita nggak bisa semuanya itu diserahkan ke petani ya. Mungkin harus ada dalam tanda kutip enabler, atau mungkin di level desa mungkin saya nggak tahu kalau di dulu ada pendamping, tenaga pendamping desa, atau mungkin di penyuluh pertanian itu kan, artinya mungkin itu perlu disuarakan kembali.
bahwa transformasi itu nggak hanya bisa di kertas, artinya kita harus ini harus itu, bangun infrastruktur, bangun ini, tetapi bagaimana itu orang, transformasi itu kan pada dasarnya adalah bagaimana orangnya ya. Bahwa pembangunan itu kan back to people ya, bukan hanya mau pembangunan di suatu tempat, tapi pembangunan orangnya itu ditransformasi. Menurut saya peran yang perlu didorong ataupun disuarakan adalah pendampingan ya, pendamping atau penyuluh atau apapun, bagaimana, dan juga itu kan pendamping itu bisa mendorong bagaimana petani mengubah mindset, itu yang pertama. Yang kedua, pendamping ataupun ini bisa mendorong adanya mungkin akses to market, ya kan. Yang ketiga adalah bagaimana petani-petani ini bisa didekatkan dengan akses to modal. Sebenarnya kebijakan tentang modal itu juga cukup banyak ya, misalnya bagaimana kredit usaha rakyat itu kan juga ada, tetapi mungkin sampai bawah itu nggak nyampe gitu. Karena mungkin juga petani juga takut, mungkin juga macam takut, nanti takut kalau pakai jaminan nanti sawahnya hilang. Ini yang mungkin perlu menurut saya, bahwa harus ada orang yang memang membantu bagaimana petani ini juga didampingi. Pendamping itu penting, karena saya yakin petani kita bukan seperti petani di Amerika yang memang petani di Amerika pasti kaya-kaya kan, sehingga bisa melakukan transformasi cepat. Nah, peran pendamping ini menurut saya penting agar masalah di 3M itu bisa diselesaikan. Betul. Oke, para pemirsa, kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ya. Mindset juga ini penting, dan perlu juga pendampingan untuk memperkuat mereka di dalam mereka mengambil keputusan. Memang seringkali kalau di lapang petani bilang bahwa oke, kami bisa dapat dapat fasilitas, tapi seringkali yang menjadi faktor yang membuat mereka agak ragu itu kalau mereka gagal panen. Ya kan, di Indonesia karena banyak hama dan penyakit dan hal seperti itu yang menyebabkan bahwa bagaimana nanti kalau misalnya kemudian tidak panen, kemudian mereka tidak bisa mengembalikan dan sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan tadi, saya kira mindset, kemudian juga pendampingan untuk modal, bahkan sampai market, itu juga saya kira merupakan hal yang penting ya Pak untuk pengembangan pertanian di Indonesia. Nah, Dr. Maya ini, kalau Dr. Maya sudah lihat di Sulawesi Utara, ya, kira-kira nih hal-hal apa yang kita bisa push ya untuk bisa semakin bersemangat para petani di Sulawesi Utara di dalam mengembangkan pertanian, dan kaitannya tentunya dengan peningkatan pendapatan dari mereka. Menurut Dr. Maya bagaimana? Menurut saya sebenarnya mirip juga dengan Pak Teguh. Sebenarnya kalau mindset, saya rasa para petani juga ingin maju ya. Dan mungkin kendalanya juga itu di modal dan akses ke, biasanya mereka itu kredit atau segala macam dari bank itu mungkin lebih dipermudah hal ini. Biasanya karena sulit itu, mengapa terjadi pergeseran lahan itu mungkin karena terkait juga dengan pendapatan, sehingga kita tidak bisa melarang orang untuk menjual lahan mereka, dan mungkin kita bisa mendorong mereka untuk lebih kita push mereka untuk berpikiran maju, bahwa dengan kita tetap memajukan pertanian gitu, dan mungkin menemukan komoditi apa yang bisa dikembangkan untuk para petani itu. Ya, komoditi yang bernilai begitu, dan tentunya juga peningkatan nilai tambah daripada produk-produk yang bahan mentah yang sudah ada, dan saya kira juga perlu pendampingan sebenarnya. Dan para pemirsa, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait dengan bagaimana transformasi di sektor pertanian, kemudian kaitannya dengan kesejahteraan petani. Nah, mungkin Pak Teguh ini kan punya pengalaman di luar negeri ya, S2, S3 di Jepang, kemudian juga ada beberapa kali di luar negeri. Bagaimana menurut Bapak perkembangan pertanian di dunia luar dan dikaitkan dengan pertanian di Indonesia? Hal-hal apa yang kita bisa misalnya belajar dari pertanian yang ada di luar, kemudian apabila ada mungkin sebagian yang bisa dikombinasikan, mungkin kita tidak langsung bisa terapkan karena perlu adaptasi, karena terkait juga dengan budaya yang ada di Indonesia itu berbeda tentunya dengan budaya yang di luar. Menurut Pak Teguh, hal-hal apa yang Bapak mungkin pernah temui di luar yang bisa bermanfaat buat Indonesia? Pengalaman selain di Jepang kan saya lumayan sedikit
melihat pertanian di Amerika dan juga di Australia itu mungkin nggak kompatibel dengan Indonesia karena petani di Amerika dan di Australia ya orang kaya kan. Mungkin kita bisa melihat ketika mungkin pertanian model di Jepang ya. Jepang juga sama, mirip aging population juga, petani tua, dan juga lahan garapannya juga nggak luas-luas amat kan, mungkin mirip-mirip ya di Jawa atau mungkin di sini juga di Sulawesi juga mungkin tanahnya lebih luas. Tapi isu yang mungkin penting adalah memang transformasi di dalam teknologi itu sendiri yang di Jepang kan dipakai, dan itu sekarang mirip yang ada di Jawa, semuanya sekarang sudah transfer ke teknologi, artinya mechanization di dalam mekanisasi di pertanian itu jalan. Karena memang berpikir tentang kondisi yang ada, aging atau orang sudah petani tua udah nggak bisa lagi ke sawah, itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin belum bisa jalan di Indonesia itu adalah collective action. Collective action yang di Jepang itu kan petani sangat kuat sekali punya collective action mengenai koperasi. GA itu kan Japan Agricultural Association itu kan very very strong kan. Nah, itu di Indonesia kelihatannya belum bisa petani kita kolektif, tapi kolektifnya berbeda. Maksudnya ya kolektif ngumpul gotong royong tapi bagaimana modal sosial kolektif action yang benar-benar bagaimana untuk ke arah maju bernegosiasi dengan pihak ketiga itu belum kita. Atau bekerja sama misalnya mekanisasi satu traktor mungkin ini digunakan itu belum. Nah, ini yang mungkin belum yang belum ada ya, yang di Indonesia mungkin ada 1-2 ada, tapi collective action itu belum jadi budaya ya. Berkumpul dan ini. Ada beberapa case yang mungkin jalan, tapi saya rasa masih kurang lah pergerakan petani. Dan yang ketiga terkait bahwa risiko, bagaimana agriculture insurance itu ini menurut saya di Indonesia sudah harus mulai berpikir agriculture insurance. Di Jepang mungkin sudah jalan, di Indonesia pernah diuji cobakan di Jawa Timur, tapi saya kurang begitu memahami progres terakhir. Tapi isu mengenai agriculture insurance ini menurut saya penting, sehingga itu kan dengan adanya agriculture insurance atau asuransi di sektor pertanian itu membuat proteksi buat petani ya. Artinya dia berani berinovasi, kalau gagal ya ada insurance yang ini. Dan ini yang menurut saya teman-teman dari temannya Pak Dekan ini yang sering menyuarakan bagaimana transformasi itu nggak hanya kita berbicara transformasi, tapi harus ada policy-policy yang benar-benar menyelesaikan isu yang di masyarakat. Kan kita selalu ngomong mekanisasi gitu, tapi yang dealing isu mengenai agriculture insurance, collective action itu kan masih belum diaddress. Mungkin itu menurut saya pengalaman di Jepang ya, melihat sekilas itu memang 3 hal itu yang mungkin sangat strong di Jepang. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi para pemirsa, tadi kita dapat informasi yang menarik, pengalaman dari Pak Teguh dari luar. Dan untuk agriculture insurance, saya kira di Sulawesi Utara tahun lalu sudah gubernur juga sudah kembangkan kerjasama, tapi masih dalam 2-3 komoditi, baru mungkin jagung dengan padi, dan mungkin juga dengan ternak sapi, tapi masih belum berkembang untuk produk-produk atau komoditi-komoditi yang ada. Tapi lumayan sudah ada terobosan karena membuat petani merasa nyaman, atau dia melihat dari faktor risiko, ini untuk berinovasi, untuk mengembangkan lebih besar lagi, dia lebih punya kepastian lah dalam kaitan dengan ada jaminan untuk itu. Nah, para pemirsa, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, dan saya mau nanya mungkin untuk yang terakhir pada Dr. Maya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ini. Bukannya mau menguji, tetapi mau menyampaikan apa yang tadi kira-kira bisa kita aplikasikan di Sulawesi Utara dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Yang di kuliah umum? Iya, yang tadi di kuliah umum, sama mungkin juga yang saat di luar ini sudah negeri. disampaikan. Terima kasih. Jadi kalau yang dari saya dengar dari Pak Teguh itu pengalaman di Jepang ya. Jadi mungkin kalau yang bisa diambil di situ
tentang mekanisasi. Jadi itu saya juga pernah lihat bahwa misalnya di Cina itu menggunakan alat atau teknologi untuk menanam ataupun apa itu lebih sangat modern, menggunakan mesin dan itu menghemat waktu. Jadi mungkin kita bisa khususnya yang di bagiannya Pak Dekan ya, teknik pertanian bisa menghasilkan atau menemukan inovasi, misalnya mesin-mesin apa yang mungkin bisa menghemat waktu dan mungkin meningkatkan pendapatan dari tadi seperti itu. Pak Teguh mungkin pernah baca atau pernah dengar bahwa biaya produksi ya untuk beras ya di Indonesia relatif tinggi dibanding dengan Vietnam atau Thailand, dan ada orang yang mengomentari padahal Indonesia ada subsidi di benih, subsidi di pupuk, kemudian juga subsidi di alat dan mesin pertanian, tetapi ternyata biaya produksinya masih tinggi. Dan bahkan di daerah-daerah kita masih bisa melihat bahwa beras dari luar ya harganya masih bersaing dengan beras yang memang dihasilkan di lokal. Menurut Pak Teguh bagaimana nih? Ya menurut saya sih memang harga beras kita itu kalau dibanding di regional kan memang cukup tinggi karena memang cost of production-nya tinggi. Menurut saya cost of production tinggi walaupun sudah banyak intervensi, tapi menurut saya satu yang mungkin labor productivity kita cukup relatif rendah lah dibanding yang lain. Karena memang tenaga kerja kita mahal kan, artinya UMR kita juga sudah tinggi sehingga itu kan mempengaruhi tingkat upah cost tenaga kerja di sektor pertanian. Dan yang kedua adalah isu mengenai economic of scale-nya kita nggak dapat. Misalnya, mohon maaf kalau mungkin di sini mungkin punya tanah luas-luas ya, tapi kalau di Jawa dan frankly speaking produksi beras kan masih di Jawa ya Pak ya. Iya betul. Kan artinya economic of scale di Jawa itu nggak dapat karena rata-rata petani menggarap hanya 1/4 hektar. Sehingga kan mereka nggak akan karena kecil kan nggak skala ekonomi. Kalau misalnya harus pakai teknologi pasti mahal kan, banyak idle teknologi yang digunakan, sehingga itulah yang membuat cost dari production kita lebih tinggi. Tetapi mungkin saya sedikit agak berbeda dengan para ekonom ya. Even though mungkin ini mahal, tapi bagi saya kita nggak bisa langsung karena mahal terus lebih baik kita impor. Saya termasuk orang yang berpikir begitu. Bahwa this is about the food security. Ya sebuah negara memang mau nggak mau, ini mungkin agak berbeda ya dengan ekonomi yang lain, tapi kita memang harus bukan self sufficiency in the food security itu memang perlu kita jaga, apalagi dalam konteks yang kemarin pandemi. Ketika transformasi nggak jalan, kalau memang kita nggak punya self sufficiency bisa babak belur. Tapi intinya memang harus ada upaya juga bahwa petani-petani kita juga nggak bisa enjoy subsidi terus, tapi memang bagaimana mendorong sektor pertanian dan petani ini lebih produktif. Mungkin salah satunya tadi collective action di dalam konteks koperasi atau apapun agar yang petani kecil ini bisa bekerja sama untuk dalam produksinya gitu. Oke, terima kasih Pak Teguh. Wah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ya. Memang mau tidak mau kita memang tahu bahwa cost production untuk di Indonesia relatif tinggi, tetapi bukan berarti bahwa kita harus mengimpor banyak dari luar. Tapi sebenarnya dengan kita lebih mencintai produk Indonesia atau produk-produk yang dihasilkan para petani, itu malah kita sebenarnya bisa mensupport ya para petani di Indonesia, dan itu tadi sustain ya Pak, ada dari segi ekonomi ya saling melengkapi. Dan satu yang menarik mungkin yang terakhir ya Pak Teguh, terkait dengan mungkin masukan apa buat Bapak ini, mungkin satu kalimat yang mungkin boleh dikatakan kunci ya yang bisa bagaimana kesejahteraan petani ya bisa meningkatlah menurut Bapak sebagai seorang ekonom. Ya, bagaimanapun petani atau apapun itu kan support lah, artinya bagian yang mendorong tentang food safety ya di Indonesia, dan menurut saya ini yang penting yang perlu diperhatikan adalah saat ini mungkin pemerintah punya comprehensive policy ya, yang dari tadi mendorong yang 3M agar modal, market dan mindset dengan pendamping itu bisa jalan. Yang pertama, yang kedua
bagaimana tadi mengurangi risiko di dalam sektor pertanian, yaitu tadi dengan agriculture insurance itu salah satunya, atau bagaimana jaminan sosialnya juga komprehensif, artinya manusianya dijamin. Kalau agriculture insurance kan produknya, artinya bagaimana juga kita mendorong ini di pemerintah juga akan memberikan perlindungan lah sosial. Misalnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kan risiko tinggi ya di pertanian, apalagi di perikanan dan di kelautan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah juga harus fokus ya, bagaimana melakukan transformasi dan hilirisasi di sektor pertanian. Itu mungkin mau nggak mau harus dilaksanakan. Kita sedang mendorong bahwa kalau di sektor peternakan kan kita sangat tergantung dari harga pakan itu kan ya dikuasai oleh segelintir perusahaan, sangat oligopoli. Bagaimana negara juga bisa bermain di situ sehingga kita bisa menurunkan atau bisa menyediakan misalnya pakan yang lebih murah dan lebih terjangkau buat masyarakat, sehingga produk-produk selain pertanian dan peternakan juga bisa jalan. Ini itu aja sih dari saya. Artinya memang keberpihakan lah, kalau kata kuncinya keberpihakan, bahwa negara harus memberikan keberpihakan kepada sektor pertanian. Ya, terima kasih Pak Teguh, seorang dekan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia yang sudah bertandang ke Manado dan memberikan beberapa informasi dan bahkan dari masukan ya. Dan saya kira bahwa petani tetap kita harus support, dan transformasi di sektor pertanian juga merupakan hal yang penting, dan itu tugas daripada pemerintah, tetapi juga kita perlu juga mensupport apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tetap berharap, kita tetap bersemangat bahwa petani Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Saya kira itu yang kita bisa rangkum pada pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Ibu Maya, dan salam sukses semua. Terima kasih, sukses Indonesia. terima kasih. Terima kasih.